ketersediaan unsur hara pada pH yang bagus antara kisaran 5,5 sampai 6,5 itu akan bisa optimal. Jadi tanaman bisa menyerap unsur hara dengan baik. Rasio fosfat dan kalium di pohon durian ini cukup tinggi, ya, maka akan ditandai dengan sebelum dia keluar bunga atau mata ketam itu batang-batang itu akan terlihat seperti pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat mutiara semua? Ya, jumpa lagi pada kali ini pada sesi Q&A. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat mutiara semua yang telah masuk ke media sosial kami, terutama di channel YouTube NPK Mutiara TV. Ya, di sana ada banyak informasi seputar pertanian yang sangat berguna. Jangan lupa untuk like video kami dan pentung tanda lonceng, subscribe channel MPK Mutiara TV. Oke, pertanyaan pertama dari Ade Fitria 183, ya. Pak, tolong jelaskan kenapa tanaman kentang setelah dilakukan pupuk susulan rentan terserang penyakit layu bakteri atau fusarium. Sedangkan tanaman kentang yang tidak dilakukan pupuk susulan itu tidak terjadi layu. Nah, saya coba tanam kentang lagi di tanah yang sama, lalu diberi pupuk susulan yang sama. Tanaman saya dibagi menjadi dua, satu diberi pupuk susulan dan yang kedua tidak diberi pupuk susulan. Nah, dari hasil tersebut memiliki hasil yang berbeda jauh, ya. Tanaman yang diberi pupuk susulan itu layu parah. Sementara yang tidak diberi pupuk susulan itu aman-aman jaya. Tolong jelaskan penyebab kok bisa berbeda, apa yang salah. Jadi sebenarnya setiap jengkal tanah ya yang kita punya yang itu adalah memiliki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah yang berbeda-beda. Nah, kemungkinan di sini adalah bisa diambil dari sifat kimia, dari pH-nya mungkin sudah lain. Jadi dengan pH yang lain, ada pH yang asam, ada yang pH netral, ada yang basa. Nah, untuk layu ini, dia menyukai keadaan sifat kimia tanah dengan pH yang asam. Perlu dicek ulang ya Pak Ade tadi, Ade Fitria ya, berapa kisaran pH di lokasi kedua tanam tersebut. Jadi memang harus kita perlakukan tindakan yang berbeda pula untuk mencegah terjadinya layu bakteri tersebut. Misalnya dengan menambahkan kapur pertanian supaya kondisi kimia tanah itu akan menjadi pH-nya jadi bagus, di mana ketersediaan unsur hara pada pH yang bagus antara kisaran 5,5 sampai 6,5 itu akan bisa optimal. Jadi tanaman bisa menyerap unsur hara dengan baik ya dibandingkan dengan keadaan pH tanah yang asam di bawah 5. Nah, di situ bisa jadi bakteri maupun jamur itu akan berkembang pesat sehingga menyebabkan tanaman yang kita tanam pun akan tidak sehat, bisa mudah terkena layu diantaranya begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari ini masih Ade Fitra 183. Apakah klor pada pupuk dapat menyebabkan akar luka ya, sehingga akar yang luka dihinggapi bakteri atau patogen yang sifatnya seperti orang tergigit ular berbisa, merambat secara perlahan. Nah, jadi klor ini merupakan
suatu unsur hara benefisial, yaitu suatu unsur hara yang menguntungkan tapi hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit ya. Hanya sedikit sekali tanaman yang toleran dengan keberadaan unsur hara klor ini yang cukup tinggi, yaitu contohnya tanaman kelapa ya, yang dimana dia toleran dengan kadar Cl yang tinggi di larutan airnya. Nah, tapi untuk tanaman yang lain rata-rata ya, tanaman produksi yang kita tanam itu sangat sensitif terhadap kadar klor yang tinggi. Nah, apabila kita berikan pupuk dengan kadar klor yang tinggi, itu akan bisa menyebabkan terjadinya nekrosis, rusaknya jaringan tanaman, di mana klor ini bersifat dia higroskopis, menyerap air. Apabila kadarnya terlalu tinggi di dalam jaringan tanaman, maka akan menyebabkan keluarnya air itu akan ditarik keluar sehingga akan mengering. Jadi biasanya dimulai dari pinggiran daun itu akan seperti terbakar, mengering. Itu tanda-tanda kerusakan jaringan atau nekrosis ya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa itu akan menyebabkan akar luka atau itu mungkin tidak ya, karena dia kan unsur hara. Cuman kalau berlebihan itu tadi dapat menyebabkan tanaman ini kayak hidrolisis. Jadi kandungan airnya itu akan ditarik keluar sehingga akan mengering gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Arsyah Rifai 777. Mas, saya bikin larutan pupuk, yang pertama MAP dan kedua KNO3, keduanya saya ukur ppm-nya masing-masing 1000 dan 1200 ppm. Nah, ketika saya campur keduanya menjadi 1 ppm, bukannya menjadi 2200 tapi malah menjadi 1000 ppm. Harusnya ppm-nya nambah atau tidak? Apakah penurunan ppm artinya terhidrolisis? Ya Mas, dan tidak recommended untuk dicampur. Sebenarnya ini pertanyaannya kurang istilah datanya kurang lengkap ya, sahabat mutiara ya. Ini untuk membuat larutan pekatan ataukah langsung dipakai di air bakunya untuk hidroponik kah atau untuk sistem konvensional. Jadi mungkin nanti ini belum bisa kita jawab ya secara jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rian Erlangga 1906. Bang, cara biar bunga duriannya muncul banyak di dahan bukan di ranting, gimana caranya Bang? Oke ya, kalau kita lihat ya, memang pada pohon durian ini bunga keluar di cabang atau dahan. Nah, mungkin yang dimaksud adalah supaya bunga yang keluar itu adalah di dahan-dahan yang dekat ke batang primer, batang pokok, sehingga kemungkinan nanti kualitas buahnya juga akan lebih bagus ya, demikian ya. Jadi intinya kita harus cukupkan dulu nutrisinya ya, karena pada fase menjelang generatif ya, pohon durian ini membutuhkan banyak sekali unsur hara fosfat dan kalium yang lebih dominan ya. Nah, apabila rasio fosfat dan kalium di pohon durian ini cukup tinggi ya, maka akan ditandai dengan sebelum dia keluar bunga atau mata ketam itu batang-batang itu akan terlihat seperti pecah. Itu ditandai bahwa sebentar lagi bakal bunga akan keluar. Nah, kemungkinan kalau rasio
atau kecukupan unsur hara antara fosfat dan kalium yang dibutuhkan oleh pohon ini kurang, maka bunga-bunga yang di ujung itu malah lebih banyak daripada bunga yang ada di mendekati dahan-dahan yang besar, ya. Jadi kemungkinan di sini adalah masalah kecukupan unsur hara terutama fosfat dan kalium yang belum terpenuhi, ya, supaya bunganya nanti juga akan lebih banyak keluar di dahan-dahan yang besar yang dekat dengan batang primer pohon durian tersebut. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Wadewandi 7482. Pak, bisakah disemprotkan ke tanaman cabai pakai campuran Kalnit, Mag-S, Flax-G, dan Vitoflex? Makasih Pak. Nah, ini rupanya Pak Widewandi ini pengen istilahnya efektif dan efisien, ya. Sekali jalan 4 formula pupuk, ya, itu langsung digabungin jadi satu untuk sekali jalan disemprotkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah mungkin adalah unsur hara yang mengandung kalsium, ya. Dalam hal ini adalah pupuk Kalnit. Nah, itu kita rekomendasikan, kita anjurkan supaya disemprotkan secara tunggal saja, ataupun bisa dengan pupuk mikro. Di sini, ya, pupuk mikro, macam pupuk mikro yang dipakai adalah Vitoflex. Nah, itu bisa dicampur dengan Kalnit. Nah, kalau di Mag-S dan Flax-G ini sebaiknya dipisah dengan pupuk Kalnit, ya, karena di Mag-S sendiri ada unsur hara sulfur, ya. Kalau kita campur dengan Kalnit, di mana di situ terhadap kandungan kalsium ketemu sulfur itu akan bereaksi dan akan mengendap. Jadi akan menjadi sukar larut, ya. Lebih baik kita pisah menjadi 2 item aja. Kalnit dengan Vitoflex bisa, terus pupuk Mag-S dan pupuk Flax-G itu silakan, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jamala Lavgani 6908. Cara mengatasi daun kuning pada tanaman cabai dan terong pakai pupuk apa? Nah, di sini mungkin penyebab daun yang kuning itu banyak sekali penyebabnya. Nah, di sini kan kurang jelas, ya. Rata-rata kemungkinan adalah yang bisa saya simpulkan mungkin kekurangan magnesium, ya, karena apabila kekurangan magnesium ini dia sebagai berperan penting magnesium untuk pembentukan klorofil jaringan zat hijau daun. Makanya untuk mengurangi defisiensi kekurangan magnesium ini, kita bisa bantu dengan foliar atau semprotkan pupuk Merauke Mag-S itu dengan dosis 2-3 gram per liter, ya. Cobakan disemprotkan kemungkinan sekitar 3-5 hari sekali. Apabila kok sudah ada perkembangan, maka interval penyemprotannya pun akan bisa kita diperpanjang kembali, ya. Jadi untuk mengatasi daun kuning, Pak Jamal ini coba aplikasikan pupuk Merauke Mag-S, ya, untuk semprot daun. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Edi Susanto 2982. 2952, ya, sorry, ya. Mau tanya, apakah pupuk NPK Grower bisa dicampur dengan Merauke SOP untuk pohon cabai? Ya, jawabannya adalah bisa Pak, silakan. NPK Grower dan SOP ini adalah jenis pupuk yang dipakai pada fase generatif, ya. NPK Grower mengandung 15, 9, 20 plus TE, dan SOP ada kandungan kalium dan sulfur.
Silakan bisa dicampur, bisa dengan cara ditabur ataupun dengan dikocor ya. Silakan Pak Adi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Wiandria Diwasistio 2062. Perbedaan profit orange dengan Merauke Flexi apa ya? Mengingat unsur nutrisinya serupa, apa perbedaannya di metode tanamnya seperti hidroponik dengan ditanam di tanah? Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau secara kandungan memang sama ya antara profit orange dan pupuk Merauke Flexi. Namun untuk pangsa pasarnya kita bedakan. Untuk Flexi ini kita peruntukkan untuk budidaya secara hidroponik, sedangkan untuk profit orange ini kita peruntukkan untuk tanaman konvensional ya, dimana profit orange ini kita memang rekomendasikan ya, sudah ada serial profit dari vegetatif kita pakai profit hijau, kemudian untuk merangsang pembungaan kita ada profit merah, dan berlanjut ke profit orange ini untuk pembesaran buah ya. Dan satu lagi ada profit maxi itu untuk pematangan atau pemasakan buah atau umbi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ignatius Selvin. Kalau untuk durian lebih bagus pakai Merauke KKB atau subur kali untuk pembesaran buah? Kalau KKB dan subur kali apakah boleh dicampur? Nah, untuk tanaman yang membutuhkan kualitas yang tinggi seperti durian itu akan membutuhkan pupuk kalium yang bebas klor. Jadi di sini kita pilih pupuk subur kali butir, di mana bebas klor ya, kalium sumber kaliumnya. Sedangkan Merauke KKB itu kaliumnya berasal dari KCl. Jadi kurang tepat, kurang bagus untuk komoditi durian. Kenapa seperti itu? Kalium dalam Merauke KKB ini bagus, cuman yang kurang disukai adalah klornya. Klor ini bersifat higroskopis, jadi dia akan menarik air, sehingga apabila diberikan ke tanaman, hasil panennya, buah duriannya juga akan banyak mengandung air ya. Terus juga akan mempengaruhi ke daya simpan. Daya simpannya juga akan lebih singkat ya. Jadi salah satu jenis pupuk yang kita rekomendasikan untuk tanaman supaya mutu kualitasnya ini kita dapatkan, yaitu adalah pupuk yang bersumber kalium dari kalium sulfat, yaitu subur kali butir. Nah, kalau untuk Merauke KKB dan subur kali apakah boleh dicampur? Tentu saja boleh ya. Cuman kalau untuk peruntukan kepada komoditi, kita harus pilih-pilih mana yang harus bisa pakai Merauke KKB dan mana yang harus pakai pupuk kalium yang bebas klor seperti subur kali butir. Untuk kasus durian kita pilih pupuk subur kali butir ya. Demikian. Oke sahabat Mutiara, jadi demikian untuk sesi Q&A kali ini. Salam Mutiara dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.